Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Guru SD, bersama saya Agung Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang FR ya, soal pretest PPG dalam jabatan khususnya untuk PGSD ya di tahun 2023 ini. Di video kali ini saya akan membahas lengkap ya. eh, 120 soal dengan full pembahasan. Namun dalam satu video ini eh, akan saya bagi-bagi satu video hanya 20 soal saja, mengingat durasinya yang cukup panjang. Jadi saya bagi jadi 20 soal per video. Jadi ini part 1, simak baik-baik ya soalnya. Ini dari pengalaman pribadi saya, banyak sekali soal-soal yang keluar dan saya ambil di video ini. Mudah-mudahan eh, soalnya banyak yang keluar seperti tahun yang lalu ya, tahun 2022. Oke, simak langsung baik-baik. Yang pertama, ini saya buat tampilannya hampir mirip ya, hampir mirip seperti waktu pretest PPG. Waktu pretest PPG kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Saya buat supaya familiar. Jadi nanti ketika pelaksanaan PPG itu eh, teman-teman itu sudah tidak kaget karena tampilannya memang seperti ini, dan diharapkan supaya eh, gampang untuk memahaminya ya. Oke, nomor satu soal yang pertama. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah, jadi ini guru itu mendapatkan tugas ya, tugas belajar. Di tengah kesibukan kita mengajar, tapi kita diberi kesempatan untuk tugas belajar ya. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru itu apa untuk kepentingan siswa. Jadi supaya jangan mementingkan diri sendiri, siswa juga dipikirkan itu bagaimana. Opsi yang A itu pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Yang B, memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Yang C, tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Yang D, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Yang E, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Nah, dalam hal ini teman-teman pilih yang mementingkan kepentingan siswa ya, jangan yang mementingkan kepentingan sendiri atau eh, teman-teman guru yang lainnya, tapi ini siswa. Kalau yang opsi A itu coba pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Nah, ini ya, kita yang A ini benar ya, ini yang A menurut saya, karena ini mementingkan siswa. Kalau yang B itu hanya memberi contoh untuk tekun belajar tanpa batas usia ya, jadi kurang tepat yang B. Kalau yang C itu tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Kalau ini hanya untuk diri sendiri ya, bukan untuk siswa. Kalau yang D, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Yang D juga ini mementingkan diri sendiri ya. Yang E, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Kalau ini hanya untuk
kemajuan teman sejawat bukan siswa ya. Jadi yang paling tepat memang opsinya adalah A ya. Ya, berikutnya soal nomor 2. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah ini pertanyaan, ada siswa yang tidak memperhatikan ya ketika pembelajaran, namun prestasinya itu baik ya dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut itu apa ya? Yang A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau ini yang opsi yang A itu kita istilahnya menegur ya, supaya tidak mengganggu. Menurut saya ini tidak baik ya, atau tidak bagus kalau hanya menegur saja. Yang B, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, ini yang B. Menurut saya ini bagus ya. Ini kita tidak istilahnya memarahinya, tapi memberitahukan bahwa prestasi yang baik itu kalau benar-benar belajar ya. Tapi coba kita lihat opsi yang C dulu. Opsi yang C, siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari siswa lain. Yang C juga ini menegur tapi kurang baik ya. Nanti bisa saja siswa ini tersakiti kalau seperti ini ya. Dianggapnya siswa itu hanya mengganggu. Kalau yang D, satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Ini juga sama, tidak ada pembelajaran, hanya menegur saja. Kalau yang E, setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai ke guru ya. Ya, ini kurang tepat juga ya. Tidak, istilahnya tidak ada pemberitahuan yang baik ke siswa tersebut. Ini yang paling tepat hanya yang B ya. Ini yang B. Soal selanjutnya nomor 3. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah ini ada siswa yang protes ya, jawabannya betul tapi disalahkan oleh guru ya. Tindakan guru itu sebaiknya bagaimana? Setelah kita cek ternyata jawabannya memang kita mungkin salah mengoreksi ya begitu. Itu bagaimana sikap kita yang betul itu? Opsi yang A, mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Nah, ini bagus ini ya. Opsi yang A. Ini berarti kita mengakui kesalahan kita dan memperbaikinya. Ya, sebagai seorang yang baik tentu tidak anti terhadap istilahnya saran atau kritik ya. Jadi kita tetap mengakui kekeliruan kita ya dan memperbaikinya. Coba kita lihat yang B dulu. Mempertahankan pendirian. Kalau ini saja sudah kelihatan salah ya. Sudah tahu salah masa mempertahankan pendirian, itu tidak bagus. Yang B kurang tepat. Opsi yang C, mengatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tidak dapat diganggu gugat. Ini juga salah ya. Udah tahu salah, kita jangan terlalu mempertahankan keputusan yang salah ya.
Yang D mengakui kekeliruan itu, nah ini mengakui kekeliruan bagus, tetapi ini ada tetapinya ya. Nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah, ini juga tidak tepat ya. Masa sudah tahu keliru nggak mau dirubah, itu juga salah ya menurut saya. Yang E meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Kalau yang E ini hanya meminta maaf saja dan berjanji akan memperhatikan ulangan berikutnya tapi tidak merubah nilai, ya ini juga percuma ya, salah. Menurut saya yang E juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 4. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas atau PTK ya. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah titik-titik. Opsi yang A, guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. Jadi guru ini hanya meminta untuk membaca pemahaman tentang teks saja ya. Sedangkan di sini tindakan ini kuncinya ya, kata kuncinya itu dengan metode bermain peran. Nih ya, berarti kita cari yang bermain peran ya tentunya. Kalau yang A itu hanya membaca saja, kurang tepat ya. Kita cari opsi yang B. Guru meminta siswa untuk menandai unsur teks yang diperagakan. Ini hanya menandai unsur teks, kurang tepat juga ya. Kita cari yang ada bermain perannya. Kalau yang C, guru meminta siswa memainkan peran. Nah ini ada memainkan peran, cocok ya dengan ini. Jadi dalam sebuah pertanyaan itu pasti ada kata kunci, dan kata kuncinya perlu teman-teman perhatikan. Ini metodenya yang dipilih adalah bermain peran, maka kita cari yang bermain peran. Ini yang C menurut saya ya. Tapi kita lihat yang D dulu. Guru meminta siswa saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang diperagakan. Kalau ini diperagakan ya, bukan bermain peran. Yang E, guru meminta siswa untuk menilai teks yang diperagakan. Ini juga peragaan ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 5. Awalnya mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran. Hingga sekarang komputer sebagai perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah, jadi di pretest PPG ini kita itu diharapkan supaya bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Tentunya juga dengan TIK-nya ya. TIK-nya kita harus juga menguasai. Jadi ini tentang komputerisasi ya. Dalam komputer itu dampak positif perkembangan komputer saat ini itu apa? Opsi yang A, menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. Kalau ini internet ya, hanya internet saja menurut saya kurang tepat. Komputer itu bukan hanya sekedar internet saja, banyak penggunaannya. Ini kurang tepat. Yang B, opsi yang B, sebuah mesin multiguna ya. Ini
benar memang multiguna ya. Dapat diprogram dan menerima data gambar ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi. Kalau ini hanya gambar ataupun fakta. Oh, fakta ya. Ini kurang tepat ya menurut saya. Ini bukan hanya gambar saja, ini bisa berupa data ataupun tulisan. Jadi yang B kurang tepat. Yang C, sebuah mesin multiguna ya. Mesin multiguna itu kan komputer dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data. Nah, ini. Kemudian diproses dan dimanipulasi. Ini data ya, benar. Kalau data itu kan banyak, bisa berupa gambar, video, suara, teks, ataupun apapun. Itu data namanya ya, yang berbentuk software ya. Soft itu data ya. Jadi ini C tepat, tapi kita lihat dulu yang D. Sebagai sarana komunikasi local access network dengan cepat. Ini juga sama seperti nomor 1, ini hanya komunikasi internet. Kurang tepat ya. Yang C, yang D. Yang E digunakan untuk berlangganan informasi secara kontinu. Ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang ini, yang C. Ya. Berikutnya soal nomor 6. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampuh. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah ini ada 3 siswa ya yang di bawah KKM. Misalnya siswanya ada 30 atau 25 atau 20. Ini hanya 3 saja yang di bawah KKM. Itu yang dilakukan guru itu bagaimana? Coba opsi yang A, memanggil orang tua siswa untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. Ini kurang tepat ya. Masa kita memanggil orang tua untuk supaya giat belajar, hanya 3 siswa ya. Ini kurang tepat. Ini kan kewajiban kita ya, jadi tidak perlu memanggil orang tua untuk memotivasi anaknya, tapi kita sebagai guru yang memotivasi anak supaya giat belajar. Yang B, memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, ini menurut saya ya, ini bagus. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Ini kan 3 siswa ya. Ya paling enggak kita berikan tambahan pelajaran saja ya, supaya nilainya pengetahuan siswa tersebut lebih baik. Jadi kita berikan tambahan pelajaran. Yang C, meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. Kalau misalnya yang di bawah KKM itu banyak ya, baru pakai ini ya, tutor sebaya. Tapi kalau hanya 3 siswa itu tidak perlu dengan tutor sebaya ya. Ini kurang tepat. Yang D, meminta siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas. Ini juga kurang tepat ya. Meminta siswa lain yang di atas KKM, kan mungkin banyak ya, dan mengajak temannya di kelas. Ini hanya mengandalkan siswa lain juga kurang tepat. Ini hanya ada 3 siswa. Yang D, meminta siswa mengikuti les tambahan. Ini juga kurang tepat. Masa kita sebagai pendidik menyuruh untuk mengikuti les tambahan, padahal sudah mungkin 70% siswa sudah di atas KKM atau sudah tuntas, dan hanya 3 saja. Jadi tidak perlulah kita menyuruh untuk mengikuti les tambahan di luar ya. Yang paling tepat menurut saya itu yang B ya. Berikutnya soal nomor 7. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik,
ekonomi, budaya, hukum ataupun lainnya yang cukup menggemparkan dunia. Di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius atau tahun 1982 sampai 85 ya. Itu Petrus ya, penembakan misterius itu yang terkenal dulu. Peristiwa yang dikenal dengan Petrus ini disebabkan oleh apa? Nah, ini adalah materi tentang IPS ya. Pengetahuan kita tentang kewarganegaraan juga bisa masuk di sini. Kalau yang A, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor ekonomi dan penyakit budaya, prasangka dan kambing hitaman. Kalau yang B, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik, penyakit budaya, etnosentrisme dan rasisme. Yang C, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik, penyakit budaya, etnosentrisme dan pengkambing hitaman. Yang D, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor rasisme, penyakit budaya, prasangka dan pengkambing hitaman. Yang E, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatari faktor budaya dan penyakit stereotip dan pengkambing hitaman. Nah, ini tuh semuanya pelanggaran hak asasi ya. Namun yang untuk Petrus ini, penembakan misterius ini yang tahun 1982 sampai 85 itu latar belakangnya apa itu ya. Yang A itu ekonomi, penyakit budaya. Yang B, politik dan penyakit budaya serta etnosentrisme dan rasisme. Yang C, politik, etnosentrisme, pengambing hitaman. Ini soal-soal seperti ini hampir sama semua ya. Cuman memang kita harus tahu latar belakangnya itu apa. Menurut saya itu faktornya itu karena budaya dan penyakit stereotip ya. Ini stereotip dan pengkambing hitaman ya. Ini yang paling tepat menurut saya ya dalam peristiwa Petrus ini atau penembakan misterius. Soal berikutnya nomor 8. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dilakukan guru adalah ini banyak siswa yang melanggar tata tertib ya dalam penggunaan seragam sekolah. Tindakannya itu apa kita sebagai guru? Yang A, meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. Kalau ini meminta wali kelas kurang tepat ya untuk pencatatan pelanggaran ini kan banyak ya. Banyak siswa. Jadi mungkin ada penyebab yang lain. Yang B, meminta siswa menjelaskan penyebab tidak menggunakan seragam. Nah, ini betul ya, ini kita tanyakan dulu. Kita lihat dulu jawaban yang C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. Ini juga kurang tepat ya. Ini kan banyak. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Jangan langsung menghukum. Yang D, memberi sanksi teguran sesuai tata tertib. Ini sanksi teguran juga kita kan belum tahu penyebabnya. Jadi jangan langsung diberikan sanksi dulu. Yang E, tetap memberikan kesempatan belajar di dalam kelas. Kalau kita tetap memberikan kesempatan pembelajaran dalam kelas, nanti mereka yang banyak melakukan pelanggaran itu dianggapnya itu benar dan mungkin akan dilanggar terus menerus. Yang paling tepat itu yang B ya menurut saya. B. Nah, kita minta penjelasan dulu penyebab tidak mengenakan seragam. Itu penyebabnya apa? Mungkin saja ada guru yang lain yang memerintahkan ya untuk
sesuatu di dalam seragamnya sehingga banyak yang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi kita perlu penjelasan dulu. Nomor 9, makanan yang keluar dari lambung menuju usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan ya. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung 1 protein, 2 amilum, 3 glukosa, 4 lemak, 5 vitamin, air dan mineral. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah ini zat makanan yang mengalami pencernaan secara kimia ya. Jadi zat itu terbentuk kalau sudah mengalami pencernaan secara kimia. Itu yang mana ya? Kalau yang A itu 1, 2 dan 4. 1 protein, 2 amilum, 4 lemak. Kalau yang mengalami pencernaan secara kimia itu berarti dia itu akan mengalami perubahan ketika dalam proses pencernaan. Menurut saya itu yang protein ya, itu akan mengalami pencernaan secara kimia, amilum dan glukosa ya. Kalau lemak tidak, karena dia memang tidak mengalami pencernaan secara kimia juga sudah ada itu ya, lemak. Vitamin, air dan dan mineral juga tidak ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Soal berikutnya nomor 10. Bacalah kutipan cerita berikut. Ini ada cerita panjang sekali ya. Teman-teman perlu membacanya dengan cara cepat ya. Seperti yang sudah saya beritahukan di video sebelumnya. Dalam satu soal paling tidak kita harus menyelesaikan paling tidak 1 menit ya, 1 menit berapa detik gitu ya. Makanya kalau ada soal pendek secepatnya kita jawab ya. Kalau yang panjang-panjang seperti ini kan butuh waktu yang lama ya bacanya. Tapi kita coba langsung kita ambil intinya saja langsung. Kutipan cerita ini. Di SMP kamu juara puisi. Ketika aku menang lomba lukis, kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA ketika aku juara kelas, kamu juga meraih di kelas yang lain. Di kelas 3 aku berhasil menggeser mau ke peringkat kedua, tapi adik yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah membonceng pulang. Maaf kak, katamu dengan air muka bersalah. Kamu manggilku kakak sebab kata ibu aku lebih dulu beberapa menit. Oh berarti ini anak kembar ya, anak kembar yang saling menunjukkan prestasinya. Aku sudah menolak, tapi Adit mau belajar sama Sensi Bata. Kami memang dekat ya nah, potongku. Tapi aku mencampakkan playboy itu di hari kau merebutnya. Ini memperebutkan masalah pacar ya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji. Ingat Jana, adik itu laki-laki sebagaimana ayah. Kak, tidak cukup kak kekerasan yang kau terima ibu jadi pelajaran. Kau tahu bukan bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat maju ke pileg tahun depan. Konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh apa ini? Ini ada cerita harus teman-teman pahami ya isinya apa. Kalau yang A itu perbedaan kehidupan dua perempuan kembar sehingga memicu rasa iri. Kalau perbedaan kehidupan enggak ya, ini kan kehidupannya sama bareng. Kalau yang A kurang tepat.
Yang B, perasaan tidak beruntung karena peristiwa yang dialami tokoh. Ini juga kurang tepat ya, peristiwa tidak beruntung memang iya, tapi kan apa namanya, ada beruntungnya juga karena dia juara ya. Yang C, kehidupan keluarga yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Nah ini ya, ini kan ada cerita tentang kehidupan keluarga yang penuh dengan konflik ya. Ini yang C menurut saya ya. Jadi kehidupan keluarga dengan status sosial tinggi. Ini hanya status sosial, di sini ceritanya itu lebih ke konflik tentang kekeluargaan yang tidak seimbang. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya nomor 11. Sebuah persegi panjang diketahui, ini soal matematika ya. Sebuah persegi panjang diketahui perbandingan panjang dan lebarnya 7:5. Jika kelilingnya 96, maka luas daerah persegi panjang tersebut adalah. Nah, kalau soal-soal seperti ini kita harus menghitung ya, jadi perlu oret-oretan. Jika menurut teman-teman ini agak susah, bisa teman-teman lewati dan bisa langsung loncat ke nomor berikutnya ya. Jika dirasa teman-teman itu soalnya itu sulit, dilewati saja ya teman-teman dan langsung loncat ke soal berikutnya. Tapi jika teman-teman merasa mampu dan bisa mengerjakannya, ya langsung saja dikerjakan, tapi dalam waktu yang cepat ya, karena di sini waktu sangat-sangat penting sekali. Oke, begini cara mengerjakannya. Sebentar. Jadi gini, ini kalau perbandingan seperti ini, kita ambil dulu penjumlahannya berapa ini, 7:5. Kita tambahkan jadi berapa ini, 12 ya, jadi 12. Jadi kita cari dulu panjangnya dan lebarnya, baru nanti kita akan tahu luasnya ya. Perbandingannya 7:5, jadi kita cari panjangnya dulu. Panjangnya sama dengan, panjangnya itu 7 perbandingannya ya, per jumlahnya itu 12 tadi dikali yang kita ketahui itu kelilingnya 96. Kita langsung saja 96 ini 96 sama dengan ini kita bisa coret ya, coret 96 dibagi 12 itu 8 ya, tinggal sisanya 7 dikali 8. 7 kali 8 itu berapa? 56 ya. Ya, 56. Mohon maaf tulisannya kurang bagus karena ini saya pakai kursor bawaan laptop ya, makanya. Terus karena ini yang diketahui keliling, jadi kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, hasilnya adalah 28. Nah, ini kita sudah tahu ya, panjangnya itu 28 meter. Sekarang kita cari lebarnya. Lebarnya berarti 5/12 dikali 96 sama dengan, ini sama kita coret ini 8, 5 kali 8 40 ya, 40 dibagi 2 berarti 20 ya. Jadi kita sudah tahu panjangnya
28 lebarnya 20, maka luasnya sama dengan, tinggal kita kalikan 28 kali 20 ya. Kalau mengalihkan seperti ini, nolnya kita sembunyikan saja. 28 kali 2 itu 56, nolnya masuk ya, 560 meter persegi. Nah, ini ada jawabannya ya, D. Oke, selanjutnya nomor 12. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab atau kausalitas. Yang mana ini? Kalau yang kausa finalis itu berarti asal mula tujuan ya. Asal mula tujuan itu finalis. Kalau kausa prima itu tidak ada ya. Kalau yang saya pelajari itu untuk kausa-kausa Pancasila itu terdiri dari finalis, efisien, materialis, dan formalis. Jadi untuk prima tidak. Ini kan yang tadi finalis asal mula tujuan ya. Kalau asal mula tujuan ini tidak masuk. Ini kata kuncinya adalah asal mula atau sebab terjadinya. Ya, asal mula. Jadi ini kata kuncinya asal mula. Kalau yang efisien itu artinya adalah asal mula sebuah karya ya. Asal mula sebuah karya. Jadi ini bisa jadi masuk ke efisien ya. Ini yang C ini. Ya. Kalau yang D itu kausa materialis, itu berarti asal mula bahan, ini dari kata material, bahannya itu. Berarti ini tidak masuk ya. Nih. Kalau kausa formalis itu berupa bentuk atau wujud ya yang sudah diadakan formal ya. Kalau ini asal mula sebab terjadinya itu ke efisien ya, jawabannya C. Soal nomor 13. Ibu Lasmi akan menyampaikan materi dengan KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar materi tersampaikan dengan lengkap, materi yang harus disampaikan Bu Lasmi adalah, ini kata kuncinya adalah melisankan puisi ya. Melisankan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kalau jawaban yang A, opsi yang A, fungsi puisi, konsep puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Kalau yang B, konsep pembacaan puisi, unsur pembangunan puisi, langkah-langkah menulis puisi, menjadi parafrase dan menyajikan puisi. Kalau yang C, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat, dan cara memparafrasakan puisi. Yang D, konsep puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang E, konsep pembacaan puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi,
Cara menyajikan puisi dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, ini kita harus jeli ya. Ini jawabannya hampir mirip semua. Tapi kata kunci yang di sini adalah melisankan. Melisankan dengan lafal, berarti yang paling tepat menurut saya ini berarti yang D ya. Yang D ini yang menurut saya yang tepat. Kenapa D? Karena ini materi dulu ya. Kita menyampaikan konsep dari sebuah puisi dulu. Kemudian unsur-unsur puisi pembangunnya itu apa saja. Kemudian langkah-langkahnya menulis puisi itu bagaimana. Kemudian cara menyajikannya dengan lafal dan intonasi serta ekspresi yang tepat ya. Jadi kita berikan konsep dulu, kita berikan materi lah istilahnya ya. Langkah-langkah menulis dan cara menyajikan puisi. Ini ya. Selanjutnya soal nomor 14. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah ini ada lomba ya, tapi kita tidak diberi kesempatan untuk melakukan seleksi dan kita harus memilih secara cepat ya 3 siswa itu. Yang dilakukan guru itu bagaimana ya. Kalau yang A meminta petunjuk kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. Kalau yang A menurut saya ini kurang tepat ya. Karena kepala sekolah itu tidak tahu menahu ya tentang siswanya. Yang lebih tahu tentu gurunya. Jadi kalau minta petunjuk kepala sekolah menurut saya kurang tepat. Kalau hanya meminta saran itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menunjuk siswa itu kurang tepat ya. Karena yang tahu siswa itu gurunya tentu. Meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. Ini juga tidak tepat ya. Kalau misal meminta pengurus, kan pengurus OSIS juga tidak tahu ya mana yang terbaik. Kalau yang C memilih 3 siswa yang memiliki presentasi akademik dan sosial terbaik. Nah ini menurut saya ini. Kita harus jeli ya. Kita kan sudah punya data siapa-siapa siswa yang berprestasi secara akademik dan sosial. Jadi menurut saya dari hasil analisis guru kita bisa menyimpulkan siswa mana yang terbaik. Coba opsi yang D, menawarkan kepada semua siswa. Kalau menawarkan ini terlalu lama ya. Nanti bisa saja yang lain semuanya ingin ikut semuanya walaupun kurang kompeten. Mendingan kita yang memilih ya yang terbaik yang mana. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan dari bagian kesiswaan sekolah. Ini juga kurang tepat ya. Yang karena yang tahu adalah gurunya sendiri. Ini ya. Yang C. Oke, soal berikutnya nomor 15. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Ini ada indikator dalam RPP itu membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah, nah ini kita dituntut ya, ada indikator ini, apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya. Yang A, memberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya.
Jadi di A ini kita hanya memberi tugas untuk mengamati macam-macam gaya ya. Sedangkan indikatornya itu supaya siswa membedakan gaya dorong dan gaya tarik. Kalau hanya penugasan saja menurut saya kurang tepat ini ya. Hanya memberi tugas macam-macam gaya. Kalau yang B melakukan demonstrasi. Nah, ini bagus ya, melakukan demonstrasi tentang macam-macam gaya. Kalau yang C melakukan tanya jawab. Kalau ini hanya tanya jawab saja. Kurang tepat, tanya jawab. Kalau yang D mengamati video pembelajaran. Ini bagus juga ya, mengamati video tentang gaya. Namun siswa di sini hanya pasif menonton ya. Tidak ada penjelasan dari guru, maka kurang tepat juga ya. Kalau yang E melakukan simulasi. Kalau simulasi itu hampir mirip ya dengan demonstrasi. Simulasi berarti siswa melakukan ya gaya dorong. Ini bagus juga ya, melakukan simulasi, namun kita harus memilih yang paling tepat. Yang paling tepat menurut saya itu untuk bisa membedakan, paling enggak kan kita sebagai guru harus mempraktekannya dulu ya, mendemonstrasikannya dulu supaya siswa jadi tahu perbedaan, oh itu gaya dorong, itu gaya tarik ya. Menurut saya itu yang B ya, demonstrasi. Oke, soal berikutnya nomor 16. Ini ada, kalau soal-soal teks ini kita memang harus jeli ya. Ada soal teks 1 dan teks 2. Ini ada cerita dalam teks 1, Laras adalah siswa kelas 5 dan termasuk anak yang kurang pandai. Meskipun begitu, dia tetap merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Setiap kali ada ulangan, dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti, dia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Laras ingin membuat orang tuanya bangga. Nah, ini cerita tentang Laras ya. Jadi ini lebih ke biografi ya, menceritakan tentang Laras. Yang teks kedua, jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Tumbuhan akan sulit untuk melakukan fotosintesis karena kekurangan air dan unsur hara dalam tanah yang hilang karena kekeringan, dan hewan dapat memperoleh makanan berupa tumbuhan karena tumbuhan banyak mati. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan untuk membatasi daerah yang kekurangan air, namun tentunya biaya untuk membuat hujan buatan ini tidaklah kecil. Pertanyaannya, perbedaan jenis informasi kedua teks tersebut adalah tadi teks yang pertama itu biografi ya. Kalau biografi itu lebihnya ke orientasi ya. Orientasi itu artinya lebih mengenalkan biografi itu dari awal sampai akhir ya. Itu untuk orientasi pengenalan. Artinya pengenalan ya. Dari opsi A, B, C itu yang ada orientasinya itu hanya di B ya ini. Kalau yang A komplikasi, yang C argumentasi, yang D komplikasi lagi ya. Jadi yang ada biografi yang B. Yang teks keduanya merupakan deret penjelas. Ya, ini memang penjelas ya. Karena dimulai dengan jika kekeringan, berarti ini ada paragraf sebelumnya yang lebih paragraf utama. Ini berarti penjelas memang ya. Jadi jawabannya B. Kalau yang komplikasi itu artinya ada hubungan sebab akibatnya. Kalau argumentasi lebih ke ide atau gagasan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, berikutnya soal nomor 17.
Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring. Pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip apa ya? Ini berarti waktu COVID-19 ya, dengan LKPD ya. LKPD sebagai pedoman belajar. Ini kata kuncinya LKPD dan daring ya. Memang dalam pertanyaan memang kita harus cari kata kuncinya ya, supaya lebih mudah. Pengembangan pembelajaran itu menggunakan prinsip apa yang paling tepat? Yang opsi A, mengembangkan kemandirian. Yang B, berbasis teknologi informasi. Yang C, berpusat pada peserta didik. Yang D, berbasis konteks. Yang E, berbasis kekinian. Kita cari tadi kata kuncinya adalah pembelajaran daring ya. Berarti siswa itu disuruh untuk belajar daring dengan bantuan LKPD. Jadi prinsipnya kita menggunakan basis teknologi ya, karena daring. Oke, langsung soal berikutnya. Nomor 18. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaian otentik holistik ya, ini yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah jadi gini, guru itu ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Jadi ada kita membentuk sebuah kelompok dan ingin mengetahui kemampuan siswa tersebut. Penilaian otentik holistik itu maksudnya adalah penilaian otentik itu penilaian saat pembelajaran tersebut ya. Itu yang paling tepat itu apa? Holistik itu yang ada 3 unsur itu ya, yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu yang mana? Opsi yang A, penilaian kinerja. Yang B, penilaian terbuka. Yang C, penilaian proyek. Yang D, penilaian portofolio. Yang E, penilaian antar teman. Berarti kalau kelompok, ini kata kuncinya kelompok, belajar kelompok, tentu penilaiannya adalah kinerja ya, kinerja ya. Jawabannya adalah yang A ya. Berikutnya nomor 19. Guru menemukan secari kertas catatan siswa pada pelajaran tadi pagi. Ini ada secari kertas ya. Ini isinya tentang KPK dan FPB ya. Ini ada pohon faktor ya. Pohon faktor ini. Berdasarkan catatan yang ditemukan guru tersebut, masalah yang relevan dan berorientasi HOTS antara lain berdasarkan catatan ini ya, masalah yang relevan itu yang orientasinya HOTS itu high order thinking skill ya, yang tinggi, yang mempunyai pemikiran tinggi itu yang mana? Kalau yang A, ubahlah bilangan 155 menjadi faktor prima penyusunnya. Kalau ini tidak HOTS ya. Ini sudah tahu pertanyaannya, langsung kita ubahlah. Jadi ini tidak masuk dalam HOTS ya. Karena sudah pertanyaannya itu sudah ketahuan istilahnya. Jadi siswa tidak dituntut untuk berpikir baik. Kalau nomor yang B, hitunglah KPK dan FEB, ini juga tidak HOTS ya.
walaupun menghitungnya nanti dengan cara seperti ini, tapi kan ini tidak masuk HOTS karena sudah tahu tentunya memang disuruh menghitung KPK dan FPB ya. Jadi ini bukan HOTS. Yang C, kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusun 6, 24, 30, 42 dan seterusnya. Nah, ini menurut saya HOTS ya. Karena kita disuruh untuk mengelompokkan berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya. Jadi kita kelompokkan ya. Ini termasuk HOTS ya. Kita disuruh mengelompokkan. Jadi siswa dituntut untuk berpikir tingkat tinggi. Yang D, berapa faktor prima ini juga sudah tahu. Untuk mengetahui faktor primanya, pertanyaannya tidak HOTS. Ini hitung KPK dari ini juga tidak ya. Jadi yang HOTS itu C. Maksud dari pertanyaan HOTS itu maksudnya adalah pertanyaan yang dituntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Bukan pertanyaan yang sudah tahu, oh hitung faktor primanya, berarti kita disuruh menghitung faktor prima. Hitunglah KPK-nya, berarti itu kita tahu itu kita suruh menghitung KPK. Jadi siswa tidak berpikir tingkat tinggi, begitu ya. Itu namanya HOTS, berorientasi HOTS. Berikutnya terakhir di video ini soal nomor 20, nanti nomor 21 dan seterusnya di video selanjutnya ya. Nomor 20, dalam pembelajaran IPS pendidikan dasar yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Ini dalam soal seperti ini kita harus memahami ya, karena panjang ini soalnya. Kata kuncinya itu metode konvensional. Ya. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melakukan penilaian harian, penilaian formatif, dan penilaian sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru melakukan penilaian apa? Ya, opsi yang A, kognitif dan psikomotor. Yang C, sikap kognitif dan psikomotor. Yang C, dengan pendekatan HOTS. Yang D, berorientasi kognitif. Yang E, kuis, penilaian harian, penilaian formatif dan sumatif. Nah, di sini kita menyampaikan materi dengan konvensional ya, dengan biasa ya, mencapai secara konvensional saja menjelaskan. Dengan penilaian secara rutin, penilaian harian formatif dan sumatif untuk mengetahui pencapaian materi, tentu kita menggunakan ini ya, sikap juga perlu kita nilai serta kognitifnya dan juga psikomotornya ya. Psikomotor adalah apa namanya, psikomotor dari anak tersebut. Jadi yang mencakup semuanya itu yang B ya. Tidak hanya kognitifnya saja, tapi juga psikomotor, juga sikapnya juga ya. Itu menurut saya yang B ya. Kalau yang A, kognitif dan psikomotor, itu kurang, penilaian sikapnya itu tidak masuk ya yang A. Makanya ini yang A kurang tepat. Kalau yang C dengan pendekatan HOTS, ini dengan pendekatan HOTS saja juga kurang tepat ya. Berorientasi kognitif ini juga hanya kognitif. Ini dengan kuis, penilaian harian, formatif, dan sumatif. Ini tidak ada penilaian sikap ya, kurang tepat. Ini yang paling tepat adalah yang B. Oke, demikian, terima kasih pembahasan soal di video kali ini.
Untuk soal selanjutnya nanti akan saya bahas di part yang kedua ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, teman-teman Bapak Ibu guru yang hebat ya. Tetap sehat-sehat selalu untuk bisa mengikuti pretest PPG ini ya. Jangan lupa like, subscribe ya video ini. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.